Halo, welcome to my channel. Nonton dulu dengan gue, Jafar Alatas. Gue nggak bosan untuk ngingetin kalian bahwa channel ini berisi bahasan, teori, dan plot twist tentang cerita superhero Indonesia. So, kalau kalian ingin mengikuti channel ini, langsung subscribe and like videonya ya. Kali ini gue akan membahas dua hal, yaitu satu, jawaban Mbak Upi mengenai pertanyaan gue mengenai Dewi Api yang bakal muncul di film seri Asih. Dua, review hal menarik di komik Godam Putih Hitam Vol 1 dan Vol 2 bagian pertama. Yuk kita simak bareng-bareng. Oke, yang pertama mengenai teori yang gue pernah sampaikan nih ke kalian mengenai siapa salah satu karakter musuh di film seri Asih. Berdasarkan emoji clue yang pernah disampaikan oleh Mbak Upi waktu itu, gue pernah tebak di video terakhir bahwa ada salah satu aktris peraih Piala Citra yang bakal hadir di filmnya seri Asih, yaitu Dian Sastrowardoyo sebagai Dewi Api. Waktu itu gue tanyain langsung ke Mbak Upi lewat Instagram storiesnya, yang isinya begini. Artinya menurut kalian apa nih? Semoga aja bener ya, Dewi Api bakal hadir di film seri Asih nanti. Sekarang gue mau review secara singkat mengenai hal menarik dari komik Godam Putih Hitam. Jadi komik ini berlatar tak lama setelah kejadian dalam kisah komik Patriot yang berjudul Prahara. Hal menarik pertama adalah profesi Awang sebagai supir serambutan, dari supir truk sampai supir mobil jenazah. Ini juga pernah dikisahkan ke dalam komik Godam yang berjudul Setan. Hal menarik yang kedua adalah ada nama Pak Panjang sebagai penjual warteg di cerita komik Godam Putih Hitam. Nama Pak Panjang juga pernah ada di komik Godam yang berjudul Setan sebagai kenek mobil jenazah. Yang ketiga, Awang memakai pin dengan tulisan tampan setengah Luksun. Dan kata Luksun juga disebut ketika Dokter Setan membunuh anak buahnya dengan senjata canggih untuk membunuh Godam. Kata Luksun juga pernah disebut pertama kali di komik Godam yang berjudul Sinar Mata X. Luksun dijelaskan di komik tersebut artinya adalah die atau mati. Hal menarik yang keempat ialah Tira hadir membantu Godam untuk menyelamatkan warga yang terjebak di kebakaran di suatu rusun. Ini sama persis dengan judul film Bumi Langit selanjutnya ya, yaitu Godam dan Tira. Di komik Godam Hitam Putih kita juga disuguhkan dengan kerjasama Godam dan Tira yang menurut gue oke. Dan terlihat kostum lama Tira saat dia di markasnya untuk menyelidiki kekuatan jahat yang terjadi di pabrik senjata yang diceritakan di komik ini. Semoga ini juga ada benang hijau menuju ke next filmnya ya. Hal menarik yang kelima yaitu tentu musuh utama Godam, yaitu Culoika atau Dokter Setan. Culoika adalah putra Ratu Candalani dan Raja Pales yang jahat dari negeri Godam. Dahulu di negeri Godam, Culoika menantang Godam untuk berduel tetapi Godam tidak mau melawannya. Karena Godam tidak boleh membunuh siapapun dengan sengaja atau tidak sengaja. Ini mandat dari Dewi Pengasuh Sukma yang memberikan kekuatan kepada Godam. Jadi Culoika ini pernah menemukan artefak setan. Lalu dia bunuh diri demi menyatukan jiwanya kepada iblis dalam wadah liontin batu setan untuk suatu saat memakai raga orang yang jahat dari masa ke masa membalas dendam kepada Godam dan keturunannya. Jadi menurut gue batu liontin setan ini seperti pusaka juga ya. Dia itu menitis mencari raga yang sangat jahat di setiap masa. Terdapat juga nama-nama musuh Godam seperti Red Katus, Pu Salamawa, George Gandos Mosmar dari Black Magic, dan Raja Ron Gezang. Semua musuh-musuh Godam ini akan diceritakan detail di komik volume 2 episode kedua nanti. Gue sangat saranin nih untuk lo baca komiknya karena ceritanya sangat seru dan menarik. Oke, sekian dulu ya bahasan dari gue mengenai emoji clue feedback dari Mbak Upi untuk film seri Asih dan review plot-plot menarik di komik Godam Putih Hitam. Dan jika kalian suka mengenai bahasan teori gue yang tadi, boleh ya di subscribe dan di like untuk mengetahui bahasan teori selanjutnya dari gue. Oke, thank you.